warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, today I will tell you about narrative text and recount text. What is narrative text and what is recount text? Okay, I will explain more in this video. So, let's check this explanation. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Jadi, teks naratif adalah jenis teks imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis. Kemudian, what is the purpose of the text? There are 4 purpose of the text. Let me check and discuss one by one in the next video. Okay, purpose number 1 is to entertain the readers. Maksudnya adalah untuk menghibur pembaca dengan bacaan yang disajikan sehingga pembaca merasa terhibur dengan cerita yang disajikan oleh penulis. Itulah tujuan dari narrative text yang pertama. Kemudian kita berlanjut ke tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah to amuse the readers, yaitu untuk menghibur pembaca, khususnya anak-anak. Dengan membaca cerita tersebut, maka pembaca akan mempunyai imajinasi sendiri, pengalaman baru tentang cerita yang disajikan oleh penulis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah to teach moral value. Of course, tentu saja di dalam cerita tersebut menyajikan sebuah pesan moral yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian akan disajikan dengan nyata pada cerita tersebut sehingga setelah membaca, pembaca akan mendapatkan pesan moral atau pendidikan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kemudian, tujuan yang terakhir dari teks ini adalah to change social opinion. Jadi untuk mengubah pendapat-pendapat sosial tentang sebuah pengalaman atau tentang sebuah cerita sehingga pembaca akan mempunyai pandangan yang berbeda setelah membaca cerita tersebut. Itulah keempat tujuan dari narrative text. Number 1 is to entertain, to amuse, to teach, and to change opinion. Okay, next, the generic structure of the text. What is the generic structure of narrative text? Number 1 is orientation. What is orientation? Orientation adalah pengenalan terhadap tokoh, baik itu tokoh, karakter, pemain dalam cerita, memperkenalkan siapa saja yang ada di dalam cerita, kemudian tempat dan waktu dari cerita tersebut. Yang kedua adalah complication. What is complication? Complication adalah masalah dalam cerita tersebut. Setelah disajikan pengenalan tokoh, maka akan disajikan berbagai masalah dari cerita tersebut, mulai dari problem 1, problem 2, problem 3, dan akhirnya problem tersebut akan menuju klimaks atau puncak masalah. Kemudian yang ketiga adalah resolution. What is resolution? Resolution adalah solusi dari masalah tersebut. Dari permasalahan dan klimaks yang disajikan, maka akan terdapat resolution atau solusi pada bagian terakhir cerita, yaitu penyelesaian dari masalah tersebut yang akan menyimpulkan sebuah pesan moral pada cerita tersebut. Oke, kemudian kita akan membahas generic structure dari narrative text.
What is generic structure of narrative text? Generic structure of narrative text yang pertama adalah orientation. Orientation adalah memperkenalkan partisipan atau karakter yang terlibat dalam cerita tersebut seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu who, when, and where. Yang kedua, jadi kita bisa simpulkan generic structure dari narrative text yang kedua adalah complication. Complication yang menceritakan problem of the story and how the main character solve them. The part include situation, activities, or even that lead problem to the climax. It shows when the crisis arise in the story. Okay, and the last one, part 3, is resolution. Resolution is the crisis is involved in the story. The better or worse, it shows that end of the story usually a happy ending. Okay, there are some genre of the text, yaitu jenis-jenis teks dalam naratif teks. Yang pertama adalah folktale, yaitu cerita rakyat, yaitu cerita yang diturunkan secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Misalnya sebuah cerita maling kundang yang sangat terkenal dan populer di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah fairy tales, yaitu berupa dongeng, yaitu cerita anak-anak yang mengandung unsur kejadian, keajaiban terhadap para tokoh dan terdapat pesan moral dalam cerita tersebut. Misalnya adalah cerita dari yang ketiga, kemudian adalah love story. Love story adalah berupa cerita cinta yang punya perjuangan untuk memperoleh cinta dari tokoh utama. Kemudian ada genre juga dari yang lain. Yang pertama yaitu genre yang berikutnya adalah fable. Fable atau cerita hewan yaitu mengisahkan tentang berbagai cerita binatang. Kemudian genre yang berikutnya adalah myth atau mitos, yaitu cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan nyata yang ada. Misalnya adalah cerita dari Nyi Roro Kidul yang terkenal di Jawa Barat. Kemudian ada lagi genre yang berikutnya, yaitu adalah legend atau legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul sebuah tempat. Itulah yang disebut legenda. Misalnya legenda Danau Toba. Oke, genre yang lain ada berupa science fiction, kemudian ada cerita horor, dan juga kemudian lagi ada cerita yang lain yaitu berupa genre berikutnya. Oke, kita beralih ke generic structure of the text.
Generic structure of the text of narrative text. Saya ulangi lagi, yaitu orientation, complication, and resolution. Oke, mari kita lihat berikutnya adalah contoh dari sebuah naratif teks, yaitu The Legend of Salatiga. Di sini ada 3 part or 3 paragraph. Paragraph 1 yaitu kita sebut dengan orientation, yaitu berupa pengenalan tokoh-tokoh, tempat, dan juga waktu yang terjadi. Kemudian part 2 adalah complication. Complication adalah problem-problem dalam masalah tersebut. Kemudian part terakhir adalah resolution atau penyelesaian dari permasalahan yang ada. Oke, itu adalah jenis cerita. Dari ketiga jenis ini itu termasuk jenis cerita legend atau legenda, yaitu berupa asal usul dari sebuah kota, yaitu asal usul dari kota Salatiga. Okay, that's all about narrative text. Now I will explain you about recount text. What is recount text? Let's see this explanation. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke jenis teks yang kedua, yaitu recount text. What is recount text? Recount text atau retell, yaitu menceritakan kembali cerita-cerita yang pernah dialami oleh penulis. Oke, baik, saya akan bahas the definition, pengertian dari recount text terlebih dahulu. Recount text adalah teks yang which retells event or experience in the past. Jadi teks ini menceritakan pengalaman atau kejadian yang pernah penulis alami yang terjadi di masa lalu dan diceritakan kembali. Its purpose is either to inform or to entertain the audience. Jadi tujuannya juga untuk menginformasikan, selain itu juga untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disajikan. There are 3 generic structure, ada 3 juga generic structure-nya, sama seperti narrative text, cuma yang berbeda adalah yang kedua, yaitu event. Oke, jadi generic structure-nya ada 3. Yang number 1 is orientation, number 2 event, and number 3 is reorientation. Okay, let's check this one by one. Number 1 is orientation. Orientation introducing the participant, place, and time of the story. For example, when I was first grade of senior high school, my friends and I went to Bali. Kemudian yang di introduce pada kalimat ini adalah partisipannya adalah I, kemudian place-nya in Bali, and time-nya adalah when I was first grade of senior high school. Okay, number 2 is event. Event describing series of events that happened in the past. For example, misalnya the first day we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. Kemudian the second day we enjoy on Tanjung Benoa Beach, and the last day we spend our time in Sangeh. Jadi itu adalah event-event kejadian yang dialami oleh penulis. Kemudian ada part 3 yaitu reorientation. Reorientation stating personal comment of the writer. Kemudian for example in the evening we had to check out the hotel. We went back home bringing so many amazing memories in Bali. And the language feature of the recount text, number 1 is introducing personal participant. Misalnya I, my group, my friends. Jadi dia memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut.
Kemudian number 2 is using chronological connection. For example, then, first, second, third, etc. Okay, kemudian type of recount text. There are 4 types. Number 1 is personal recount. Number 2 is factual recount. Number 3 is imaginative recount. And number 4 is historical recount. Oke, what is personal recount? Personal recount biasanya menceritakan pengalaman pribadi yang disajikan. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Factual recount biasanya menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. For example, on Children's Day in 1999, a technology company treated more than 200 underprivileged children to a high-tech experience. And number 3 is imaginative recount. Imaginative recount adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dalam peristiwa imajinatif yang dialami seseorang. For example, and the last one is historical recount, yaitu teks yang isinya menceritakan peristiwa bersejarah. For example, for more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president of the era of President Sukarno. Okay, that's all the types of the recount text. Okay, that's all the difference between narrative text and recount text. So, I think it's clear enough about the difference between recount text and narrative text. See you in the next video. That's all my explanation today. Goodbye.